Selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Selamat datang di acara kami bersama dengan PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan acara ini, selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara hari ini, akan ditemani oleh suami saya, Endi Tirta. Halo. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus belajar untuk lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Dan menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kita, karena hidup adalah proses pembelajaran. Dan Tuhan bekerja lewat kita semua, lewat hal-hal kecil yang kita lakukan dalam hidup. Menabur kebaikan, maka pastinya kita akan menuai berkat. Dan pada hari yang penuh berkat ini, kita punya kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan Sila Airin. Halo Sila, selamat datang di acara bersama-sama dengan kami di PDK Maria Bunda Allah. Ini substitutnya dari Mami Chun Wahono yang kebetulan nggak bisa dan berhalangan untuk datang hari ini. Dan terima kasih untuk kesediaan, untuk waktunya bersama-sama dengan kita nih yang udah mepet mendadak. Langsung bersedia untuk memberikan kesempatan waktu untuk belajar bersama-sama dengan Sila di sini. Sebelum kita mulai acara ini, kita akan mulai dengan doa pembukaan. Saya akan buka dengan doa pembukaan. Nanti kita berkenalan dulu dengan Sila. Siapa sih Sila? Biar teman-teman pada kenal semua. Itu loh ya. Ini salah satu pembicara pewarta yang baik dari komunitas Santo Thomas. Dan kita tahu Santo Thomas punya begitu banyak pewarta yang sudah dihasilkan selama puluhan tahun keberadaan Santo Thomas. Jadi nanti kita akan ngomong-ngomong sedikit tentang ini dengan Sila. Baik, kita akan mulai dengan doa pembukaan bersama. Mari kita satukan hati kita mohon rahmat urapan Roh Kudus di tengah-tengah kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesempatan. Pada hari ini kami boleh datang menghadap Engkau mengucap syukur Bapa untuk kesempatan, waktu, untuk kami boleh belajar bersama pendalaman Alkitab bersama saudari kami, Sila Airin. Terima kasih Bapak untuk kebersamaan kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh bersama-sama belajar kali yang pertama ini, kami boleh belajar bersama-sama dengan Sila dan teman-teman yang berada di sini semua. Bapak, kami yang berasal dari berbagai macam tempat di penjuru dunia ini, kami mau belajar bersama Bapak. Dan kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di situ Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur Bapak lewat sarana Zoom ini, karena kami boleh belajar dari tempat yang jauh dari manapun, kami tetap boleh belajar bersama. Dan terima kasih Bapak, biarlah Engkau beracara di acara kami pada hari ini Bapak, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Bapak. Beracaralah dan bekerjalah Bapak lewat kami semua. Dan biarlah Kau boleh berkati semua alat-alat elektronik yang kami pakai, agar semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Despite semua cuaca yang ada di daerah masing-masing, kami persembahkan semua kepadamu. Dan Bapak yang Maha Kasih, kami ingin belajar tentang kenapa kami di sini, Bapak. Setelah kami diselamatkan oleh darah Yesus Kristus Putramu yang tercurah di kayu salib, tugas apa yang Engkau berikan kepada kami? Apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu? Dan biarlah Bapak kami boleh menggali tema ini dalam kehidupan kami dan boleh kami mempraktekannya lewat kehidupan nyata kami setiap hari. Semua doa kami, seluruh waktu-waktu kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang Sila, boleh di-unmute. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya akan bikin Sila sebagai co-host juga, jadi kalau misalnya mau ada share apa-apa silakan. Tuh ya. Silakan memperkenalkan diri dulu nih kepada kita nih. Udah berapa lama ikut komunitas Santo Thomas dan
Apa itu Santo Thomas? Nggak semua orang di sini tahu komunitas Santo Thomas. Jadi boleh sedikit cerita Sila tentang komunitas Santo Thomas dan apa relasi Sila dengan Mami Chun? Oke. Kalau komunitas Santo Thomas udah cukup lama ya, aku nggak ingat juga, tapi udah 30 tahun lebih. Dimulai dari Mami Chun pada waktu dia berkomsel dulu pertama kali di rumah dia. Nah, kalau aku sendiri gabung di Thomas itu tahun 2004. Jadi udah lama banget. Relasinya dengan Mami Chun ya salah satu anak rohaninya dia lah ya. Salah satu anak rohaninya, benar, di Thomas ada banyak sekali pewarta dan kita pewarta dan pengajar. Kalau di sini sebutnya ada pewarta, ada pengajar gitu. Aku sendiri mulai jadi pewarta itu mungkin tahun 2006 kayaknya ya. Ya, 2006 pertama kali pegang salah satu anak, dalam tanda kutip, anak dari komunitas Thomas, namanya PA Bunda Teresa. Lalu itu berjalan sampai sekarang, terus ada beberapa lagi PA Living His Word, PA Maria Bunda Tersuci, kayak gitu-gituan. Jadi ada anak-anak juga, ada cucu-cucu juga dari komunitas Santo Thomas itu. Itu kalau kegiatanku di Thomas itu, sama aku juga tanggung jawab membantu untuk pelayanan transgender. Sama dengan keuskupan itu yang kalau di lingkupnya Thomas. Baik, terima kasih. Terus, boleh cerita sedikit nggak, gimana kamu kenal Tuhan, Sila? Gimana kenal Tuhan? Kalau aku keluarga tuh udah Katolik semua. Papa, mama, emak, engkong itu semua udah Katolik. Jadi aku Katolik, apa tuh namanya? Bukan turunan ya, apa sebutnya, karena keluarga gitu. Ya, aku kita sebutnya kredo Katolik. Ya, umur 7 itu aku dibaptis bersamaan dengan semua kasen-kasenku yang jadi seangkatan aku tuh, ada yang bayi, ada ya aku nomor 2 paling gede. Jadi dari aku kokos pupu 1 sampai semuanya paling kecil-kecil itu dibaptis. Itu kok di sini kan bisa minta baptis khusus kayak gitu ya. Jadi acara satu keluarga itu pertama kali dibaptis. Jadi kalau nyambung dengan tema ini, kita kan pertama kali diselamatkan oleh darah Yesus itu pada waktu kita dibaptis. Tapi kalau kita lahir baru, proses kadang kita baptis, yes, memang kita diselamatkan. Tapi kan belum tentu kita langsung lahir baru pada waktu dibaptis itu tadi. Nah, ada proses di mana pada waktu kita baptis sampai lahir baru. Aku bisa bilang kalau aku lahir baru itu di komunitas Thomas, dan itu pun bukan sesuatu yang instan. Ada banyak orang yang oke, lahir baru instan pada waktu SHDR, kayak misalnya seperti itu. Tapi aku bukannya seperti itu. Aku pun berproses. Jadi kalau ditanya kapan aku lahir baru, ya aku bilang aku nggak tahu tanggalnya kapan, waktunya kapan. Orang itu proses. Cuman yang aku selalu ingat sampai sekarang adalah zamannya masih HP Ericsson. Jadi mungkin anakku kelas umur 2, anakku umur 2 kira-kira ya, tahun 2002. Sebelum aku masuk komunitas Thomas. Itu tuh aku punya ipar, sekarang udah meninggal dia ya, namanya Mercy. Itu tuh lahir baru. Nah, dia Kristen. Kita tahu ya, orang Kristen jauh lebih agresif, jauh lebih ngerti tugas panggilannya dibandingkan kita yang Katolik. Maka pada waktu dia lahir baru, dia zaman HP Ericsson, dia SMS aku, belum ada WA. SMS itu sehari itu bisa 15-20 kali. Ngasih ayat kek, ngasih kata-kata hikmat kek, ngasih renungan singkat kek gitu ya. SMS kan pendek-pendek kan zaman dulu gitu. Tapi itu dia lakukan 15-20 kali itu sehari. Dan apa yang terjadi? Dongkol. Dongkol, bukannya seneng, kesel. Secara aku Katolik tradisional gitu. Aku pikir, wah kamu baru dibaptis saja mau ngajarin aku dibombardir dengan SMS kayak gitu. Dongkol luar biasa, kesel. Tapi aku tahu aku nggak bisa balas apa-apa. Aku tahu aku nggak bisa jawab satupun SMS-nya dia, dan aku tahu semua yang dia omong itu benar. Tapi aku merasa, lu baru lahir baru mau ngajarin gue. Gue udah baptis dari dulu tahu, tapi gue nggak tahu apa-apa. Jadi dia cuma bisa dongkol-dongkol aja sendiri. Terus setelah beberapa saat kayak gitu,
aku ngebatin sama Tuhan, bukan berdoa loh, hari itu nggak ngerti berdoa. Berdoa cuma tahu doa tidur sama doa makan doang gitu. Kata-katanya juga udah baku kan udah puluhan tahun. Jadi aku ngebatin sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, kalau kamu mau aku ngerti, kasih aku itu deh, kasih aku jalan deh, kasih aku hikmat. Sependek itu, satu kalimat aja. Terus aku ambil Alkitab kawin, bawaan kawin, kan kita kawin dikasih Alkitab kan ya. Ini masih baru, emang nggak pernah dibuka kan. Jadi aku buka itu, dan aku mulai buka dari apa yang Mercy SMS. Aku masih pakai waktu itu, zaman itu kan kalau kita kondangan dikasih goodie bag toh, bukan goodie bag, souvenir. Souvenirnya kan suka bentuknya notes, jadi notes gratisan, aku pakai notes gratisan yang kecil itu. Aku pakai buat mencatat hikmat apa yang aku dapat, ayat apa yang aku suka, terus pengertian apa yang aku dapat, itu yang aku catat gitu. Jadi aku mulai dari situ. Dan jujur itu aku masih simpen sampai sekarang, dan aku pertama kali merasa diberkati. Aku bukan men-sharingkan ini sesuatu yang bagus. Sikap dongkol itu bukan sesuatu yang bagus ya, karena itu adalah jealousy. Tapi aku men-sharingkan bahwa Tuhan itu punya 1000 macam cara gitu untuk guide kita. Termasuk lewat iparku tadi yang lahir baru, walaupun aku reaksinya sebenarnya tidak bagus. Tapi ternyata itu Tuhan masih punya cara gitu untuk megang gitu. Nah, dan aku tahu dong, belajar sendiri jelas nggak cukup, tapi kan aku nggak tahu mau kemana. Nggak kenal namanya komunitas, misa-misa, tapi kan cuma tahu misa doang gitu. Terus kira-kira 2 bulan setelah itu, aku kan nganter anak playgroup, cuma 2 jam sekolah. Tahu sendiri Jakarta macetnya kayak apa. 2 jam nggak mungkin aku bolak-balik dari rumah ke sekolah. Jadi 2 jam aku pakai waktu nunggu toh. Nunggu itu ya namanya nunggu sama ibu-ibu yang lain di sekolah. Semua pasar udah dikiterin. Semua tukang bakso udah dicobain. Sampai satu hari, satu teman bilang, ayo ikut aku. Aku tanya, kemana? Udahlah ikut aja. Namanya nganggur, ya udah ikut aja. Ternyata diajak ke PA. Ke PA Thomas pada waktu itu. Gitu. Dan itu pertama kali aku encounter dengan sebuah komunitas. Dan pada waktu itu motivasinya gak bagus sebetulnya. Nganggur. Daripada nganggur. Tapi ya udah, setiap minggu aku jabani daripada nganggur itu tadi. Tapi itu ya dengan proses ya, aku bisa melihat bahwa selama kita mau, satu kata kan Mami juga selalu ngajarin, kuncinya mau. Selama kita mau, kita akan jalanin proses itu. Dan lewat proses itu, semua motivasi itu tadi dimurnikan. Sampai aku mengalami sebuah titik tolak awal, mungkin itu kelahiran baru yang sesungguhnya, di mana aku mulai rindu. Kalau aku tahu ya, aku tahu bahwa aku tuh diubahkan. Ini pergumulan hidup ya luar biasa. Jangan bilang aku sudah berkomunitas lalu kehidupanku menjadi lebih gampang. No. Ada masa-masa awal, mungkin 2-3 tahun awal aku di komunitas. Semua orang tahu, yang aku lakukan itu cuma duduk, datang lebih pagi, karena memang sekolah pagi, jadi aku datang lebih pagi, duduk di pojokan, nangis. Jadi jangan berpikir pada waktu aku mulai berkomunitas, kehidupanku dengan Tuhan membuat hidupku lebih gampang. Enggak. Tapi pergumulan itu jauh lebih luar biasa. Tapi ya karena itu tadi, komitmen. Aku brainwash, brain heart, washing soul segala macam ya. Itu aku jadi tahu kalau aku dikuatkan, aku diubahkan, aku dihibur sama firman. Dan di situ mulai muncul kerinduan, kenapa nggak semua orang dengar firman yang sama? Kalau aku bisa dikuatkan, aku bisa dihiburkan, aku tuh punya kerinduan buat semua orang itu juga merasakan penghiburan, kekuatan lewat firman seperti yang aku rasakan itu gitu. Jadi aku nggak tahu kapan titik awalnya bouncing back-nya aku untuk lahir baru, aku nggak tahu, tapi itu yang aku alami. Thank you sharing-nya. Saya rasa semua orang pasti punya titik balik di mana dia merasa rindu kepengen dekat sama Tuhan. Dan kerinduan itu yang sebenarnya merubah kita sih.
merubah kita, jadi kita tuh punya kerinduan untuk terus mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Haus, rindu. Dan terima kasih udah menjawab panggilan Tuhan lewat semua kehausan dan kerinduan kamu untuk belajar dan untuk terbuka. Dan aku percaya banget kita semua di sini nih yang sekian banyak ini punya kerinduan untuk belajar. Makanya kenapa biarpun mendadak kita berubah pembicara pun mereka tetap datang gitu ya. Jadi syukur kepada Tuhan. Dan aku percaya banget karena ini adalah satu kerinduan yang Tuhan tanamkan dalam diri kita, kita kepengen terus belajar untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan dan mengerti apa yang kita mesti lakukan sebagai pengikut-pengikutnya nih, anak-anaknya nih. Oke, baik, kita akan mulai masuk tema dan topik malam hari ini. Thank you untuk sharingnya. Semoga menguatkan buat yang lain. Aku percaya banget kita semua masih pada berproses sampai hari ini. Semua masih pada berproses, belum ada yang proses selesai sampai nanti kita pulang kembali ke rumah Bapak. Baik, kita akan mulai masuk ke topik hari ini. Silakan. Oke, aku ya. Topik hari ini kan sebetulnya apa yang harus kita lakukan setelah kita terima darah Yesus ya. Tadi sekitar banyak aku juga udah cerita kehidupanku. Nah, hari ini aku akan share sesuatu yang realistis, nggak ngambang-ngambang, nggak teori dok, nggak sekedar teori dan yang manis-manis gitu. Karena sebetulnya setelah kita terima darah Yesus kayak yang tadi aku share, kehidupan itu tidak menjadi gampang. Bahkan bisa dibilang jangan takut ya. Ini realita gitu, jangan takut. Bahkan bisa dibilang kehidupan kita itu akan makin keras. Kenapa? Karena kita sudah di pihak yang berbeda. Pada waktu kita bersama-sama dengan dunia, kita tahu siapa penguasa dunia ya. Udah diajarin kan sama Mami. Penguasa dunia adalah iblis. Pada waktu kita bersama-sama dengan dunia, kita sepihak dengan dunia itu. Tetapi pada waktu kita diselamatkan oleh darah Yesus, kita sudah di pihak yang berbeda. Jadi otomatis masalah akan menjadi banyak, ujian akan menjadi banyak gitu karena penguasa dunia itu akan berusaha sepanjang hidup kita untuk tarik kita balik gitu. Bahkan kalau kita menyadari apa tuh peribahasa bahasa Indonesia benar banget. Apa pohon makin tinggi, angin makin kenceng toh. Jadi sama kalau spiritualitas kita makin naik, tantangan godaan itu juga akan makin banyak. Jadi setelah darah Yesus kita terima, kehidupan tidak menjadi mudah. Dan segala sesuatu yang tertulis di sini, ini menjadi applicable untuk kita. Sesuatu yang tadinya kita bisa walk away, kita cari solusi dengan cara kita sendiri, sekarang kita tidak bisa lagi. Kita harus menjalankan sesuai dengan caranya ini, dan ini sesuatu yang tidak mudah. Karena bertentangan banget dengan cara-cara yang diajarkan dunia. Bertentangan banget dengan realita yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita. Otomatis pada waktu kita udah menghadapi masalah lebih banyak, satu, kita pun juga harus menghadapi diri kita sendiri kan, yang masih ada kedagingan-kedagingan. Jadi tantangan kita itu dua. Bukan cuma setan, tapi juga diri sendiri. Dan tantangan terhadap diri sendiri ini sebenarnya jauh-jauh lebih besar. Karena ini nggak bisa ditengking. Setan bisa ditengking. Ini nggak bisa ditengking, nggak bisa ngomong dalam nama Tuhan Yesus hilang, nggak boleh makan coklat lagi, nggak bisa gitu. Ini nempel gitu. Jadi tantangan ini menjadi lebih berasa. Sesuatu yang tadinya sebelum kita kenal darah Yesus, kedagingan ini nggak masalah. Kita bisa lakukan semua yang kita suka, semua kita mau maki, kita mau balas, kita mau korupsi, I don't care. Tapi sekarang setelah kenal darah Yesus, kita jadi tahu, kita nggak bisa. Nah ini jadi susah. Itu. Jadi tantangan hidup kita itu lebih berat. Tapi realitanya juga adalah pada saat setelah kita dapat darah Yesus, setelah kita dibaptis ya, realitanya kita masih hidup loh. Kalau langsung mati enak, berarti langsung check-in-nya tahu gitu ke surga. Tapi realitanya kita masih hidup. Masih hidup berarti kan kita masih harus ngadepin dua tantangan itu. Tantangan dunia sama tantangan diri sendiri. Toh, jadi sepertinya kayak Romo selalu bilang, ulang tahun bukannya tambah bagus, tapi ulang tahun itu sebetulnya dosa kita makin numpuk. Secara kita
hidup di dunia makin lama kan dosa juga makin numpuk gitu. Jadi dia itu tantangan diri sendiri sama tantangan dunia. Lalu kita juga harus mengerti kenapa sih kok setelah kita dibaptis Tuhan masih suruh kita hidup. Kenapa dia nggak langsung suruh kita check out? Kalau kita langsung check out kan gampang gitu, tapi realitanya tidak seperti itu. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita hadapi. Dan sebenarnya sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan selama kita hidup ini, itu pun bukan hanya untuk menjadi terang dan garam. Itu yang sering kali kita dengar ya. Yes, jadi terang dan garam itu memang harus menjadi impact yang kita berikan kepada sesama setelah kita lahir baru. Yes, tapi bukan cuman keluar yang Tuhan mau kita lakukan, ke dalam pun juga Tuhan mau kita lakukan. Karena nggak mungkin kita memberi impact keluar kalau ke dalamnya sendiri nggak grow kan. Jadi ini eksternal, internal, semua ini harus berkembang setelah kita lahir baru. Jadi otomatis kita bisa melakukan terang dan garam itu tadi keluar kalau kita sudah innernya berkembang. Nggak mungkin kita bisa memberi impact keluar jadi terang dan garam kalau inner kita sendiri belum berkembang. Kita bisa di depan orang seakan-akan kita jadi terang dan garam. Tapi kan Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam soul inner kita, toh. Tuhan tahu motivasi-motivasi kita, toh. Tuhan tahu yang kita lakukan itu tulus atau show off atau cuma sekedar kewajiban atau karena ikut-ikut teman, ada berbagai macam alasan. Tapi sekarang bagian kita di sini adalah belajar untuk introspeksi diri, selalu introspeksi diri sendiri dulu gitu. Sehingga kalau kita grow di dalam, keluar kita memberi impact, itu juga jauh lebih gampang. Enggak lagi dalam tanda kutip pura-pura. Karena segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, bahasa kerennya ada transfer roh. Jadi jangan sampai pada waktu kita menjadi terang dan garam, kita tidak memberikan transfer roh. Kita tidak memberikan transfer roh karena itu nihil secara spiritual. Tapi kalau kita grow, kita bisa transfer roh, memberi impact secara sesungguhnya gitu. Jadi orang dalam tanda kutip tersentuh atas apa yang kita lakukan atau katakan seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima darah Yesus? Menjalani kehidupan nyata, kayak tadi Ibu Riana bilang, dalam keseharian kita jalanin, tapi cara kita menghadapi kehidupan nyata itu sudah dari sudut pandang yang berbeda. Yes, pada waktu kita lahir baru, kita akan jauh mendapatkan masalah lebih banyak. Tapi itu bukan lagi menjadi sesuatu yang ditakutkan, tapi kita harus bisa lihat ini dari sudut pandang yang berbeda, bahwa setiap ujian, masalah itu tujuannya adalah untuk mendewasakan kita. Tujuannya adalah untuk mengikis kedagingan kita. Karena hanya lewat, bukan enggak hanya, hanya lewat masalah, kualitas kedagingan kita ini bukan makin tebal ya, makin tipis, itu teruji. Oh, gini bahasa bagusnya. Hanya lewat masalah, karakter-karakter Kristus kita teruji. Itu bahasa lebih bagusnya, seperti itu. Karakter Kristus naik, kedagingan kita, karakter jelek kita menurun. Gitu kan? Selalu begitu. Nah, jadi hanya lewat masalah, karakter-karakter Kristus ada di dalam kita teruji. Jadi otomatis lewat masalah, kita didewasakan. Nah, dengan menerima darah Yesus, kita harus tahu sekarang melihat keadaan dari sudut pandang yang baru. Bahwa lewat ini aku didewasakan, lewat ini karakter Kristusku teruji, lewat ini aku dibentuk. Jadi masalah itu bukan lagi menjadi sesuatu yang menenggelamkan kita, tapi bisa kita pakai untuk menjadi sebuah batu loncatan iman. Itu.
Aku share screen sebentar ya, biar lebih mudah. Oke, aku mau kita samakan persepsi dulu. Kalau di dalam setelah kita terima darah Yesus, kita tetap menghadapi realita yang ada masalah, ada kedagingan, ada godaan, cobaan, dan itu malah jauh lebih kencang gitu ya. Aku mau kita samain persepsi dulu, bahwa bukan semua masalah di dalam kehidupan kita itu adalah ujian. Ini istilah bebasku ya, ini bukan istilah baku, tapi ini istilah bebasku. Jadi bukan semua jenis masalah itu adalah ujian. Kenapa? Karena ada masalah yang gara-gara goblokku dewe, gitu. Gara-gara salahku sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya aku zaman COVID lagi kenceng-kencengnya, waktu itu aku keluar, aku keluyuran, nggak pernah pakai masker, nggak mau vaksin apa segala macam, lalu aku kena COVID, aku nggak bisa komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa kau jadi kasih aku COVID, aku kan udah doa puasa, aku udah melayani, kenapa dikasih? Ya nggak bisa ngomong gitu, Tuhan bilang salah lu sendiri. Kan gue kasih lu pemerintah sebagai kepanjangan tanganku gitu. Pemerintah bilang kamu pakai masker, kamu bandel gitu. Jadi ya kita nggak bisa komplain sama Tuhan untuk sesuatu yang memang kita kesalahan sendiri. Kalau kita misalnya nih habis-habisan karena judi, kita nggak bisa komplain sama Tuhan. Tuhan janjimu kau beri aku hidup dalam kelimpahan. Kok sekarang aku bangkrut? Ya Tuhan bilang lalu judi gitu. Jadi jangan sekedar bilang oh ini masalah, ini ujian hidupku. Ini setan lagi mau jatuh-jatuhkan aku. Nggak selalu begitu. Jadi jangan nuduh Tuhan, jangan juga nuduh setan. Karena belum tentu itu dari mereka. Seringkali masalah itu dari kita sendiri. Jadi ini aku bedain masalah itu ada dua. Satu yang memang ujian, yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan terjadi ya. Tuhan tidak mengadakan masalah, tapi dia mengizinkan masalah untuk mendewasakan kita. Contohnya Ayub. Ayub itu tunggu. Ayub 1 ayat yang siapa yang mau baca? Ayo, Ayub 1 ayat 10. Siapa yang mau baca Ayub 1 ayat 10 silakan langsung unmute. Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya, lihat ya, bagaimana Tuhan itu memagari kehidupan Ayub. Baca juga ayat 9-nya deh. Oh, sorry, ayat 11. Tetapi masih di mute Bu Riana. 11-12 deh. Sorry. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya, lihat ya, ini ujian, sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan memagari kehidupan Ayub, tetapi dia izinkan iblis untuk kasih dia ujian, kasih dia cobaan gitu. Tetapi segala sesuatu yang di dalam izin Tuhan itu kayak gini, dia pagari, lalu dia copot 1 atau 2 gitu pagarnya, dia izinkan si iblis ini untuk mencobai sesuai dengan batasan yang Tuhan kasih. Tuhan nggak izinkan pencobaan itu melebihi kekuatan. Maka Tuhan kan bilang, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Berarti dia kasih iblis melakukan ini, itu, tapi tidak di dalam kehidupan pribadi nyawa daripada si Ayub ini tadi. Dan ini adalah ujian. Kenapa? Karena Tuhan tahu kapasitinya Ayub. Dia tahu Ayub itu kuatnya seberapa. Dan ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan ujian agar kita naik level. Agar kita terkikis. Ini kedagingan-kedagingannya. Tapi semuanya itu di dalam pagarnya Tuhan. Tidak melebihi kekuatan kita.
Jadi kita tidak usah takut terhadap hal ini. Ya, tapi harus diingat lagi bahwa Tuhan tidak melakukan ujian. Dia izinkan, tapi bukan dia yang melakukan. Nah, dengan satu tujuan itu. Jadi pada waktu kita diuji, Tuhan itu lihat kita. Jangan sampai apa yang terjadi ini melebihi kekuatan kita. Itu. Ini ujian. Tapi ada hal lain juga masalah itu, yaitu kebodohan diri sendiri. Tadi aku sudah cerita. Contoh di dalam Alkitab Kain. Kain sama Habel. Kita tahu Kain membunuh Habel, kebablasan. Dan kalau pada waktu itu dia dibuang, dia dari hadapannya Allah, itu karena dia sendiri, gitu. Bukan karena sesuatu yang lain, karena kebodohannya dia sendiri. Kalau misalnya hari itu Kain nanya sama Allah, Allah, kenapa sih itu persembahannya Habel kok diterima, persembahanku nggak diterima gitu. Aku yakin Allah itu menjawab. Tapi kan Kain nggak nanya. Dia langsung marah, dia langsung iri dan dia langsung marah gitu. Makanya dia mendapatkan sesuatu yang nggak enak di dalam kehidupannya. Contoh lain Salomo. Kita tahu Salomo itu adalah orang yang paling berhikmat sepanjang sejarah manusia. Dan Tuhan itu nemuin dia 2 kali. Nggak main-main loh, Tuhan nemuin dia 2 kali. Tetapi di akhir kehidupannya hancur. Dia berpaling pada ala-ala lain. Kenapa? Ya karena bodohnya dia sendiri. Udah tahu tidak boleh kawin sama orang asing. Yang dijadiin permaisurinya orang asing. Lalu ada ratusan orang lagi yang dikawin orang asing juga gitu. Jadi ya bodohnya dia sendiri. Nah, sekarang bagian kita introspeksi. Aku enggak tahu masalah apa yang dihadapin Bapak Ibu teman-teman semua gitu. Tapi kita harus bedakan. Kita tahu. Ini nih sebenarnya ujian atau karena bodohku sendiri gitu. Nah, tapi sekali lagi jangan takut. Tuhan itu bisa mengubah padang gurun jadi padang hijau kan? Tuhan bisa mengubah hal yang nggak enak menjadi sesuatu berkat ya. Aku nggak ngomong kutuk karena ini kutuk, bukan kutuk karena ini bukan kutuk. Jadi aku nggak ngomong kutuk jadi berkat, tapi Tuhan bisa mengubah hal yang tidak enak menjadi berkat. Syaratnya satu, kita berbalik. Kita berbalik, kita bertobat, kita benahi diri lagi. Yes, kita tetap harus bayar harganya, tapi kita tetap bisa pakai masalah ini sebagai batu loncatan iman. Contohnya, kalau orang habis-habisan karena apa? Karena judi misalnya. Dia tidak akan pada waktu bertobat, Tuhan aku bertobat, aku kapok banget, aku tidak akan hidup seperti ini lagi gitu. Pada waktu dia bertobat, nggak langsung duitnya balik semua kan. Masih ada proses. Utang tetap harus dibayar, mungkin dia habis-habisan mulai dari awal lagi, tapi roh jiwanya sudah mulai bouncing. Jadi kita bedakan di sini masalah rohani sama masalah jasmani kita. Jasmani tetap harus bayar harga, tapi soul-nya udah mulai bouncing. Jadi jangan takut. Apapun yang dialami sekarang, tetap kita punya kesempatan untuk kembali bouncing, naik lagi gitu. Ini tadi aku udah bahas kenapa masalah selalu ada, karena memang di dunia dikuasai oleh iblis, lalu ada kedagingan dari kita, dan ini yang harus dikikis sehingga karakter kita lewat masalah-masalah ini bisa berubah. Karakter dikikis, karakter jelek dikikis, karakter Kristus bertumbuh, sehingga di dalam kehidupan kita terjadi peningkatan-peningkatan. Dan ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Setiap masalah yang diizinkan ada di dalam kehidupan kita, tujuannya untuk peningkatan. Terutama untuk soul kita, untuk roh jiwa kita. Dan di contoh Ayub, dia mengalami peningkatan yang luar biasa. Semakin dia memuji Tuhan. Dan peningkatan yang dialami oleh Ayub, ternyata bukan hanya peningkatan secara rohani, tapi juga peningkatan secara jasmani pun Ayub dapatkan. Itu. Berikutnya, kenapa sih Tuhan kok izinkan masalah-masalah gitu? Walaupun kita sudah terima darah Yesus, kenapa kok dia tetap izinkan masalah-masalah ini? Aku bukain faktanya aja dari Alkitab. Ayo, siapa yang mau baca silakan dibuka. Yesaya 14:10. Yesaya 48 ayat 10, sorry. Silakan.
Yesaya 48 ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Yes. Kita kan selalu diumpamakan sebagai emas dan perak ya. Dan cara memurnikan emas dan perak itu bukan dengan dielus-elus, tapi lewat dapur kesengsaraan. Maleakhi 3 ayat 2 dan 3. Maleakhi itu kitab terakhir Perjanjian Lama. Nabi kecil. Yuk, silahkan. Oke, Maleakhi 3 ayat 2-3. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya. Ayat ini jelas banget ya. Kita dimurnikan seperti emas dan perak dengan tujuan agar kita bisa memberikan persembahan korban yang benar. Pengrajin emas perak, kalau dia memurnikan, dia bakar gitu ya, otomatis matanya dia lihat. Dia tidak akan meleng ke kiri ke kanan. Kenapa? Karena kalau terlalu meleng, nanti kebablasan, dia juga akan menjadi lumer, out of shape. Jadi dia lihat, dia putar-putar sampai semua kotoran-kotoran itu keluar. Nah, itu yang juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat kita sudah terima darah Yesus, Tuhan itu melihat kita. Dia mau memurnikan kita agar apa? Agar kita bisa mempertahankan keselamatan yang dia udah kasihkan sama kita. Jadi agar kita bisa mempertahankan keselamatan, otomatis kita harus dimurnikan. Tapi pada saat kita dimurnikan, jangan takut. Berarti mata Tuhan sedang melihat kita. Agar kotoran-kotoran yang di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, itu bisa habis. Sehingga kita bisa memberikan persembahan yang benar. Persembahan itu kan bukan bicara soal kolekte, bukan donasi. Tapi persembahan itu kan persembahan hidup. Persembahan hati kita, persembahan tutur kata kita, persembahan sikap hidup kita, persembahan hidup kita. Jadi apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, biar itu bisa menyenangkan Tuhan semua. Ini kenapa kita harus dimurnikan. Dan ini justru terjadi setelah kita terima darah Yesus. Sebelumnya ya ada masalah, tapi bukan untuk memurnikan. Ya karena keadaan dunia aja, karena bodohnya kita sendiri, kita cari solusi dengan kekuatan kita sendiri. Tapi hari ini berbeda. Tujuannya adalah untuk keselamatan kita, untuk mempertahankan keselamatan kita. Jadi yes, kita akan malah mengalami dapur kesengsaraan ini. Yakobus 1 ayat 1 ayat 2 sampai 8. Siapa yang mau bacain? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, thank you. Oke, kita akan pakai patokan dari Yakobus ini ya. Bentar, oke. Di sini kita lihat Yakobus bahwa ada beberapa manfaat yang kita bisa ambil pada waktu kita mengalami dapur kesengsaraan. Di ayat 3 dikatakan bahwa kita akan mendapat ketekunan. Ketekunan itu apa? Berarti kemampuan untuk bertahan di dalam penderitaan. Ya, aku coba bayangkan aja ya kehidupanku. Kalau aku enggak, Bapak dan Ibu bisa introspeksi diri semua ya. Bayangin, kalau misalnya hari ini hidup kita gampang, kesehatan bagus, nggak mengalami 98, ekonomi semua bagus, mau terbang kemana bisa, mau naik business class bisa, mau naik first class bisa, pengen beli tas merek apa aja bisa, pengen beli sepeda merek apa aja bisa, relasi dengan semua orang baik gitu, semua orang suka sama kita, kayak gitu-gituan ya, kerjaan semua lancar, kira-kira ada di sini nggak? Kagak ya. Jadi rupanya ya itu loh, sifatnya manusia itu egois. Mau enaknya sendiri gitu. Jadi ya memang Tuhan izinkan masalah biar kita itu pegangan terus. Itu aja. Dan dengan ada masalah nggak habis-habis sampai kita nanti check out ya, dengan ada lagi mungkin kecil mungkin besar mungkin numpuk-numpuk mungkin lama tapi intinya ada terus, mau nggak mau kan kita belajar tekun, dan ketekunan kita mau nggak mau juga kita berjuang agar ketekunan komitmen kita pun kualitas kita juga makin baik gitu. Jadi kita berharap dengan ketekunan ini kita bisa bertahan di dalam penderitaan. Dan itu sebetulnya yang terjadi. Karena lewat ketekunan, spiritualitas kita makin naik. Toh, relasi kita sama Tuhan juga makin naik kan. Semakin dekat kita relasi dengan Tuhan, otomatis gandengannya ini kan juga lebih kencang gitu. Realitanya aja deh, gampangnya aja. Gandengannya makin kencang. Jadi kita juga makin kuat. Terus mindset yang lama makin terbuang, karakter-karakter yang lama makin terbuang. Kalau dulu aku respon keadaan ini, aku respon dengan sikap A, hari ini keadaan yang sama, aku bisa respon dengan sikap B. Itu udah menunjukkan perubahan-perubahan gitu. Dan Tuhan juga bilang bahwa dunia kan makin lama makin jahat. Zaman dulu nggak ada loh kejahatan lewat internet. Hari ini kejahatan lewat internet macam-macam banget gitu. Jadi kejahatan pun juga berkembang. Lah, lewat ketekunan kita pun juga dimampukan untuk menghadapi itu semua dan sampai bisa setia sampai akhir. Buntut-buntutnya itu kita diminta untuk terus tekun agar kita bisa setia sampai akhir. Jangan cuma sampai tengah-tengah aja, tapi sampai akhir. Ini aku lihat banget ya. Tadi aku cerita ipar aku Mercy. Ipar aku Mercy itu dia kena kanker pada waktu dia umur 30 tahun. Mercy itu dengan suaminya pada waktu itu udah menjadi pendeta muda lah ya di gerejanya dia. Jadi udah ngajar, udah khotbah, udah pelayanan ABCD gitu. Tapi kanker itu kan bukan sesuatu yang enak, dan kankernya dia kanker liver, dari breast ke liver. Jadi liver itu sakitnya luar biasa. Di awal-awal dia masih oke, masih bisa pelayanan, masih bisa melayani, malahan pada waktu dia stadium 4 dia masih bisa melayani orang-orang yang stadium 2 gitu. Dan dia layani dengan sukacita gitu. Tapi pada waktu dia udah naik 4B,
itu kesakitannya luar biasa. Dan itu bukan sesuatu yang cepat. Berbulan-bulan, setahun lebih kali dia. Perut gede, tapi muka ini udah berubah. Udah hitam, udah kayak tengkorak deh. Udah kayak tengkorak dibalut kulit. Jadi muka ini strukturnya udah kayak tengkorak, hitam, gosong. Dengan kemonya, dengan kesakitannya luar biasa, sampai harus pakai morfin, tempel, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ini kulit udah kayak korengan gitu, kesakitannya luar biasa. Dan ada masa juga dia drop iman, Bapak dan Ibu. Kita enggak usah deny realita kehidupan. Iman itu naik turun ya. Kadang-kadang dengan masalah yang demikian berat, kita pun juga bisa mengalami ragu loh. Tuhan itu di mana? Tuhan, kita Katolik kenal bahwa Tuhan itu Tuhan yang diam. Ada satu istilah gitu. Sepertinya diam, sepertinya tidak ada, sepertinya tidak menjawab, sepertinya enggak support gitu. Dan itu menjadi momen yang berat sekali. Aku pun juga pernah mengalami itu. Ya, ada masa-masa aku juga mengalami kayaknya Tuhan itu di mana kok nggak jawab doa-doa aku gitu. Dan yang di depan Marta, Mercy pun alami itu karena dia sakitnya sakit fisik gitu. Dan ada waktu ini kan cancer ya, itu kejar-kejaran sama waktu loh. Kejar-kejaran sama waktu. Jadi dia merasa di dokter ini kayaknya enggak itu, dia cari ke alternatif. Dia merasa di alternatif ini enggak ini, dia cari lagi penyembuhan cara A, B, C, D. Sampai ada waktunya, mungkin dia nggak ajak aku, jadi aku nggak tahu. Mungkin dia ke alternatif yang dengan cara spiritual. Sepertinya kayak begitu gitu. Enggak semua hal dia ajak aku gitu. Tapi yang aku mau poinkan di sini adalah setia sampai akhir. Setelah dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dia bertobat. Dan dia di situ dia cerita sama aku bahwa dia dalam tanda kutip sudah menyimpang. Dan aku yakin banget Tuhan pun juga ngerti. Tuhan pun juga tahu sengsaranya dia dan apa yang dia lakukan gitu. Dan toh pada akhirnya dia juga berbalik dan bertobat lagi untuk tetap pegang imannya dan lari keluar dari pengobatan itu. Jadi poin di sini adalah setia sampai akhir, walaupun jatuh bangun. Tapi Bapak dan Ibu, buat kita yang sadar, ya sebisa mungkin kita berusaha untuk tidak jatuh pada penyimpangan itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu momen terakhirnya itu kapan. Kalau momen terakhirnya pas lagi di bawah gimana? Kita tidak tahu loh gitu. Jadi kita ya berusaha untuk tidak jatuh pada penyimpangan. Tapi apapun perjuangan yang kita lakukan ya, kalau kita sadar, cepetan deh bounce back. Cepetan kita berbalik lagi. Karena ini yang Tuhan lihat, setia sampai akhir. Kita bisa kasih contoh ya, aku enggak usah bacanya kepanjangan. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ini cerita perjuangannya Paulus. Kita tahu Paulus itu bukan orang sembarangan. Dia orang kaya, dia orang educated, dia orang yang dihormati di zamannya. Dia termasuk salah satu orang Farisi, ahli Taurat. Dia didikan khusus dari Gamaliel. Dia punya akses ke pejabat-pejabat gede. Makanya dia punya surat untuk membunuh, license to kill, untuk membunuh Yesus. Jadi dia bukan orang sembarangan. Dia pun adalah warga negara Roma. Dia punya paspor Roma. Jadi mungkin waktu itu dia dui warga negara kali ya. Dia orang Israel, tapi dia punya paspor Roma. Makanya dia tidak terjamah. Tapi dia pun juga mengalami sengsara. Tuhan Yesus nggak punya paspor Roma. Kalau Tuhan Yesus punya paspor Roma, enggak ada itu namanya peristiwa salib. Tapi Paulus punya paspor Roma, jadi dia seakan-akan tidak terjamah. Tapi walaupun dia tidak terjamah, dia mengalami sengsara luar biasa. Bayangin orang dari level kayak begitu, tahu-tahu dia lepaskan semuanya, dianggap sampah, dan pada waktu dia drop, dia mengalami sengsara luar biasa. Tenggelam, diseret, diracun, digigit ular, terombang-ambing, dikucilkan, dibuang karena dikira udah mati gitu. Dia mengalami sengsara luar biasa dan itu dia ceritakan di 2 Korintus 11 itu tadi. Tapi lihat, pada saat dia bertahan sampai akhir, justru lewat kesengsaraannya, pada waktu dia dibuang, pada waktu dia di penjara, apa yang dihasilkan? Setengah dari Alkitab. Itu hasil dari segala macam penderitaannya dia. Lewat di penjara waktu itu enggak main-main loh ya. Mungkin cuma 1,5 kali 1,5 meter dan pendek dan di bawah tanah. Jadi pada waktu banjir pasti banjir dan dia enggak bisa berdiri tegak. Sengsaranya kayak gitu. Tapi justru lewat itu
dia bisa nulis setengah dari kitab Alkitab. Luar biasanya lagi. Dan dia pakai segala macam cara, walaupun di dalam kesengsaraan, untuk berbuah. Paulus ini tahanan khusus. Jadi dia punya penjaga khusus 4 orang yang rolling tiap 6 jam. Jadi 4 kali 6 jam berarti dalam satu hari dia punya 24 orang baru. Jadi dilihat ini adalah kesempatan untuk mewartakan Injil. Luar biasa banget. Dia punya kesempatan untuk ketemu 24 orang ini. 4 mata, bukan 4 mata, 4 orang berarti berapa mata? 8 mata, 10 mata, 10 mata. Itu kan private. Dan lewat momen private itu dia mewartakan Injil. Lihat bagaimana luar biasanya. Justru kesengsaraan itu dia pakai sebagai batu loncatan. Itu luar biasa banget. Itu luar biasa banget gitu. Contoh yang lain lagi, Santo Monica, kita tahu bagaimana dia berdoa untuk Santo Augustinus yang nakalnya luar biasa, sampai akhirnya mereka berdua bisa menjadi santo dan santa. Jadi Bapak dan Ibu, jangan pikir masalah kita yang hadapi hari ini adalah sesuatu yang paling berat. No. Tapi apapun yang kita hadapi ini, kita belajar kayak Santo Monica, kita belajar untuk Paulus. Pakai ini sebagai momen untuk mewartakan bahwa saya sudah diubahkan, bahwa saya hidup di dalam Kristus, saya kuat, saya tetap punya damai sejahtera, ini yang paling penting. Kita tetap punya damai sejahtera dan kita bisa bilang, iya masalahku gede, but I'm okay, nyantai aja, nggak apa-apa. Dan itu adalah kesaksian untuk orang-orang di sekitar kita. Sampai pada akhirnya kalau kita sudah tekun, kita bisa menghasilkan buah yang sempurna. Ini kan sesuatu yang dituntut ya. Kita pohon harus berbuah. Ini sesuatu yang dituntut dari kita. Aku yakin Mami udah pernah ngajarin buah ada 3 macam. Yang pertama buah pertobatan, diri sendiri dulu, lalu berbuah jiwa. Buah jiwa itu adalah karakter sebetulnya, menjadi karakter Kristus. Buah jiwa Galatia 5, 22, 23 ya. Udah tahu semua kan? 9 buah roh itu kan sebetulnya karakter. Karakter yang harus ada di dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu kita berbuah, itu tuh diri sendiri dulu. Hasil dari ketekunan sendiri dulu, baru saya berbuah. Berbuah pertobatan, berbuah jiwa. Berbuah pertobatan, berbuah roh. Baru eksternal, berbuah jiwa. Nggak mungkin kita bisa berbuah jiwa kalau inner sendiri belum berbuah. Gitu. Dan ini baru bisa terjadi setelah kita terima darah Yesus. Sebelum darah Yesus, kita tidak akan punya pemikiran seperti ini. Ada masalah, ya bodohin banget. Aku akan cari cara solving dengan kekuatanku sendiri. Sikut kiri, sikut kanan, alternatif, ABCD banyak sekali, tapi dengan kekuatanku sendiri. Nah, setelah dengan darah Yesus, kita punya ini. Kita mengerti bahwa kita harus tekun. Kita mengerti bahwa pertama kita harus benahi diri sendiri dulu, baru kita bisa keluar. Gitu. Jadi mindset kita sudah berbeda dengan orang-orang yang, maaf kata, belum lahir baru. Makanya kita harus tekun ini di dalam PA, biar pengertian kita pun juga nambah-nambah terus ya, akan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat, kalau hari ini kita menghadapi dapur kesengsaraan, setelah kita menerima darah Yesus, kan kita harus berubah. Berubah untuk apa? Agar kita bisa punya cara pandang yang positif. Kalau dulu kita sebelum terima darah Yesus, ayat 2 itu bilang apa tuh? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kan gila, masalah gue segudang, masa suruh bahagia? Ini terjadi dulu sama aku. Tadi kan aku cerita, aku awal-awal datang ke PA. Pertamanya cuma sekedar nganggur, karena ngantar sekolah, nggak bisa pulang. Tapi habis gitu, beneran masalah bertubi-tubi. Masalahku kan kebetulan masalah keluarga. Dan itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi aku datang ke PA, itu di pojokan, nangis. Sampai semua orang juga udah tahu. Gitu. Dan pada waktu aku merasa ada dorongan untuk share firman, ya ini aku bukan mau sombong apa-apa, tapi itu memang dorongan itu luar biasa ya. Yang aku lakukan itu bukan bangga loh, bukan seneng loh, aku nangis gitu, karena aku tahu ini adalah sesuatu yang berat gitu. Terus pada waktu aku tanya sama Ibu Jun, ini setelah nangis 1 tahun ya, aku tanya sama Ibu Jun,
Dia cuma ngomong seperti ini. Lu tahu kapan masa lalu kelar? Kagak. Ya siapa yang tahu kapan masalah kelar? Jadi lu mau kasih, si Mami ngomong kan lu gue gitu ya. Jadi lu mau kasih Tuhan sisa-sisa waktu. Udah deh mingkem, nggak bisa jawab. Aku digituin, lu mau kasih Tuhan sisa-sisa waktu. Ya udah mingkem, nggak bisa jawab. Terus dia selang beberapa waktu dia ngomong seperti ini. Nanti ada waktunya kalau lu lihat masalah ini, lu akan ketawa. Itu masalahku lagi 10 km, 10 ton loh berat ya. Dan dia bilang seperti itu. Nanti ada waktunya, lu lihat masalah ini, lu bisa ketawa. Aku lihat Mami. Mami lu gila ya? Masalah gue kayak begini. Gue masa depan gue kayaknya nggak jelas. Keluarga gue kayak gini. Gue disikut kiri kanan, gue dikucilkan. Dan sepertinya semua hak-hakku dicabut tanpa aku mengerti. Tanpa aku punya kesempatan untuk ngomong. Tanpa aku bisa tahu gimana cara menguraikan ini. Lu gila ya Mami? Cara pandangku masih negatif. Karena aku tidak bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini semua adalah proses. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kita mendapat darah Yesus, kita harus belajar untuk melihat keadaan dari sudut pandang yang baru. Saat kita bisa melihat keadaan dari sudut pandang yang baru, yaitu sudut pandang Kristus, kita akan bisa melihat masalah bukan lagi masalah, tapi masalah adalah sebuah kebahagiaan. Lihat, gila loh ini di mata dunia, masalah kok bahagia. Dunia pikir kan kalau free trouble free baru bahagia. Tapi ternyata konsep rohani bukan seperti itu. Masalah itu enteng. Yang penting kamu punya damai sejahtera. Saat kamu punya damai sejahtera, masalah enteng dan kamu akan tetap berbahagia. Itu gitu. Jadi cara pandang kita akan menjadi positif. Dan ini hanya bisa dilatih lewat masalah. Kalau nggak ada masalah, gimana kita bisa ngetes? Saya ini udah positif atau belum? Jadi di sini ya orang yang sudah terima darah Yesus, dia harus ngerti bahwa joy itu berbeda dengan happiness. Yang kita cari itu bukan happiness. Yang kita cari itu adalah joy. Yohanes 14 ayat 17. Siapa yang mau bacain? Yohanes 14 ayat 17. Masih di mute, Bu Rian. Widya boleh. Silakan. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, itu kan sesuatu yang tidak dikenal dunia. Tapi itu kita punya. Dunia bilang goblok banget, masalah segitu gede, kenapa lu nggak balas, kenapa lu nggak ambil hak-hak kamu. Tapi kan kita tetap punya joy, sesuatu yang tidak dikenal dunia. Jadi aku bedain ya di sini happiness sama joy ya. Happiness itu cuma sekedar sesuatu yang kita dapat sementara aja, beli tas baru happy, pergi jalan-jalan happy, makan-makan happy, tapi habis itu that's it. Tapi kalau joy itu sesuatu yang dari luar. Sesuatu yang dari dalam. Dan kalau ini sesuatu yang dari dalam, apapun yang terjadi di luar, itu tidak mempengaruhi inner kita. Itu adalah joy. Sesuatu yang tidak dikenal dunia, tapi hanya bisa kita dapat kalau kita menyatukan diri dengan roh Allah. Ya, aku ada coba deh baca Roma 14 ayat 17. Aku enggak tulis di situ. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Jelas banget ya. Dunia cuman mikirin makanan dan minuman, itu kan hal-hal lahiriah.
saja gitu, berkat-berkat jasmani doang, dan itu sifatnya sementara. Tetapi kita yang sudut pandangnya positif, kita yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita harus punya mindset bahwa apa yang kita kejar adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Kembali lagi, itu bicara inner. Joy yang dari dalam. Bukan masalah aku dapat apa di luar, tapi joy yang dari dalam. Jadi, pada saat kita punya sudut pandang yang positif, apa enggak 1 Tes 5 ayat 16, Filipi 4 ayat 4, apa enggak? Bersukacitalah senantiasa. Ya, itu akan tergenapi. Berbahagia kalau ada masalah. Itu akan tergenapi. Ini sesuatu yang dunia bilang gila, goblok, ada masalah kok happy, bersukacita senantiasa, mana bisa, masalahku lagi 10 ton, mana bisa, aku lagi nangis. Sesuatu yang dunia bilang gila, nggak mungkin. Tapi itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mudah ya di sini ya. Ya, aku suka banget itu Mazmur 1:1-3. Ini satu ayat yang menuntun kita untuk terus ingat di dalam ketekunan. Coba kita baca deh. Baca ya. Yes. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Yes. Ya, Mami pernah ajarin hukum jika dan maka kan? Belum Mami sampai pernah. situ, Sila. Oke, singkat aja. Gini, jika saya lakukan sesuatu, jika saya lakukan bagian saya, maka Tuhan akan genapi janjinya. Ya, jadi janji Tuhan itu bukan langsung bleng gitu, tapi ada juga bagian yang harus saya lakukan. Selama saya melakukan bagian saya, jadi Tuhan akan genapi gitu. Kalau enggak, kayak asuransi deh, kayak asuransi. Kalau saya enggak nabung preminya, ya pada saat kita klaim ya enggak bisa gitu, enggak dapat apa-apa. Walaupun kita sudah dapat, misalnya kita sudah diselamatkan, tapi kalau saya mencuri, saya membunuh, saya nipu duit orang, ya, saya menyangkal Tuhan Yesus. Ya nanti pada saat mati saya nggak bisa klaim, Tuhan waktu itu kan saya udah dibaptis, ya nggak bisa gitu, orang saya sudah nyangkal gitu. Jadi ada bagian yang harus saya lakukan agar janji-janji Tuhan digenapi. Ini salah satunya. Singkat aja. Kalau kita lakukan bagian kita, yaitu tidak berdiri di jalan orang berdosa, ini bicara tentang pergaulan, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya, tidak menikmati dosa, pergaulan kita dijaga, maka kita akan berbahagia. Nah, itu namanya salah satu contoh hukum jika maka. Jadi jangan pikir, Tuhan, kok aku miserable terus ya? Padahal aku sudah misalnya aku sudah ke PA gitu. Ya Tuhan bilang, ya lu ke PA, tapi lu nipu orang terus, lu korupsi, lu kagak bertobat sungguh-sungguh gitu ya, pantesan lu nggak punya damai sejahtera gitu. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan. Ini salah satu contoh hukum jika dan maka. Jadi bagian kita di sini adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Bicara tentang pergaulan deh, sikap hidup kita, apa yang input kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Input akan membangun output gitu. Nah, outputnya kita akan bisa berbahagia. Kesukaannya apa? Taurat Tuhan. Firman kan, merenungkan itu siang dan malam menjadi hobi. Jadi hobi kita bukan lagi hal-hal hedon, tapi hobi kita adalah hal-hal spiritual, yang sesuatu yang membangun relasi kita dengan Tuhan, dengan komitmen, dengan kualitas yang bagus. Maka ini janji Tuhan nih, digenapin ya, kalau kita lakukan bagian kita ayat 1, 2,
1, 2 tadi. Maka janji Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Lihat, kita nih pohon. Pohon itu baru bisa berbuah kalau ada airnya. Di luar pohon hari ini hujan badai dari subuh tadi di tempatku hujan badai, tapi bisa nanti panas kering kerontang. Nah, tapi apapun yang terjadi di luar, mau hujan badai, mau panas, mau angin, mau apa, selama akar kita kuat melekat pada firman, pohon ini nyantai aja, tetap dia tumbuh. Bukan cuma dia tetap tumbuh, tapi dia menghasilkan buah. Ini yang kita harus kerjakan, kan? Ada buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dibuat berhasil. Tidak layu daunnya itu apa sih? Kalau dilihat enak. Mata kita kalau lihat daun hijau kan enak ya, ada buah kan enak gitu. Buah bukan hanya untuk pohon sendiri, kalau dia buah jatuh nanti jadi bibit baru, tapi juga untuk dinikmati orang lain kan. Nah ini sama, buah untuk inner kita, sama untuk eksternal kita gitu. Dan daun itu juga enak, berarti apa? Walaupun hidupku ada masalah, ada ujian-ujiannya di ini, tapi karena cara pandangku positif, karena akarku merekat pada firman Tuhan, ya, jadi orang lihat aku tuh enak. Aku nggak, aduh hidupku kok berat banget ya, kenapa keluargaku gini, kenapa aku nggak ngersu loh gitu loh. Orang lihat aku tuh enak, bahkan orang lihat, oh lu kayaknya nggak ada masalah ya gitu. Itu loh yang harus kita hasilkan, Bapak dan Ibu. Kalau orang lihat kita enak, berarti kan inner kita juga enak. Inner kita juga enak kan gitu. Kita menghasilkan buah, apa yang dibuatnya itu berhasil. Ada berkat. Aku sesekali lihat Instagram, aku nggak punya TikTok, apa lihat Instagram sesekali, tapi nggak ngikutin juga. Kasusnya Amber sama Johnny Depp. Aku rasa di sana juga di TV lebih seru kali ya. Kasusnya Amber sama Johnny Depp. Itu kalau buat kita, aduh itu kasus kan mengada-ngada banget gitu loh ya. Mereka udah orang kaya di level kayak begitu, hal kecil aja tersinggung. Tapi anyway, yang aku sangat-sangat perhatikan adalah raut mukanya si Amber. Kalau Johnny Depp, mungkin dia cuek. Aku nggak tahu dia spiritualnya kayak gimana. Aku nggak menghakimi, tapi pasti dia cuek secara dia di posisi yang menuntut dan sekarang dia lagi posisi di atas angin karena seluruh dunia sepertinya sekarang mendukung dia. Tapi lihat mukanya Amber, dia bukan orang miskin loh. Dia bukan orang miskin, dia orang terkenal juga. Tapi lihat raut mukanya itu kan nggak enak banget dilihatnya gitu. Jadi orang yang punya sudut pandang positif dan dia tahu kalau hidupnya itu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, harusnya seberat apapun masalah tidak akan membuat kita nggak enak kayak begitu. Itu mungkin hal yang lebih ekstrim yang aku cerita. Bapak dan Ibu bisa lihatlah, nggak usah menghakimi, tapi di sekitar kita juga pasti kelihatan orang-orang siapa yang mengeluh kayak gitu-gituan, dan mungkin kita juga introspeksi sendiri aja seberapa berat masalah kita. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang merasa hidupnya paling berat, yang merasa minder, yang merasa nggak pantas untuk memberkati orang. Enggak. Ingat, belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang menjalani salib. Belajar dari Santo Paulus yang salibnya juga berat. Karena justru di saat masalah-masalah itu datang, mereka sadar bahwa mereka sudah diselamatkan oleh darah Yesus dan mereka ubah sudut pandang yang baru sehingga mereka bisa pakai masalah itu tadi justru untuk memberkati orang lain. Daun makin hijau, buah juga makin banyak. Ini cara pandang kita harus baru. Nah, ini perkataan Mami. Hidupku tidak tergantung keadaan sekitarku. Besar atau kecil masalahku itu tergantung dari imanku. Filipi 4 ayat 19, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca Filipi 4 ayat 19?
Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yes, itu benar banget. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia yang paling tahu kebutuhan kita apa. Saat kita butuh dana, dia pasti genapi. Saat kita butuh teman, dia pasti genapi. Saat kita butuh shoulder to cry on, dia pasti ada. Saat kita butuh kekuatan, dia juga pasti kasih itu. Jadi dia pasti kasih segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi, aku kalau kesaksian nanti 1 jam nggak habis ini. Karena aku ngalami ini semua. Aku ngalami ini semua. Ada masa-masa di mana aku sama keluargaku itu benar-benar habis. Duit papa mama itu sisa 2 juta. 2 juta. Papa waktu itu sudah pensiun. Tapi amazing-nya, dengan 2 juta itu bisa utuh loh. Bisa hidup sampai sekarang gitu. Jadi Tuhan kasih sahabat-sahabat yang tiap hari loh, nggak main-main, ngirimin makan, ngajak jalan-jalan, kayak gitu-gituan ya. Jadi sampai saudara-saudara mama sendiri bilang, mamaku namanya Go, dia 7 saudara, dan dia bilang, Go, kamu tuh sesaudaraan, itu yang paling nggak ada masalah ya. Itu saudara sendiri lo bisa bilang kayak gitu. Sampai mamaku bilang, ya elah lu kagak tahu aja. Lu kagak tahu aja, ini ekonomi lagi habis-habisan kayak gitu. Tapi ya itu aku alami semua. Mau dari ekonomi, mau dari temen, mau dari butuh kekuatan, mau dari butuh penghiburan, aku dapat semua itu. Jadi Bapak dan Ibu, aku cuma bisa sharing bahwa kita punya Tuhan yang sama. Kalau Tuhan bisa memenuhi segala sesuatu yang aku butuhkan, dia juga akan bisa memenuhi segala sesuatu yang Bapak Ibu butuhkan hari ini. Jangan takut, jangan takut. Kita semua udah diselamatkan oleh darah Yesus. Bagian kita sekarang adalah switch mindset kita. Pakai mindset yang positif, yang baru. Sebagai bukti kalau aku sudah diselamatkan dan aku hidup di dalam kebenaran. Ini yang kedua. Tadi kita udah bahas sedikit juga bahwa agar kita bisa membuktikan kalau kita sudah diselamatkan dan kita bisa lewati ini semua tadi dengan enteng seperti Ayub, seperti Paulus, kita harus tekun. Berarti apa? Kita tidak putus asa. Kita tetap hidup di dalam harapan. Kita tabah ya. Satu kunci orang yang hidup di dalam Kristus adalah dia tetap punya harapan. Seburuk apapun keadaannya, dia tetap punya harapan. Ya, percaya, aku yakin sudah pada hafal ya 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Gak usah baca lagi, udah hafal kan ya? Bahwa pencobaan tidak melebihi kekuatan. Plus pada waktu pencobaan itu datang, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Bapak dan Ibu garis bawain itu, jalan keluar itu sudah ada. Masalahnya, mata kita lihat kemana? Kalau mata kita lihat ke jalan keluar, ya kita akan oke Tuhan, aku akan jalan satu-satu bersama dengan Kau. Tapi kalau mata kita meleng kayak aku dulu ya, rasanya berat. Tuhan yang liatin kita, dia bilang, bukan di sana, balikin kepala kamu gitu. Tapi kitanya ngotot ke sana, ya Tuhan akan bimbing, tapi Tuhan tidak pernah maksa lo ya. Kita tuh punya free will. Tuhan nggak akan pernah maksa kita. Dia respect terhadap free will kita. Dia akan bilang, balikin kepala kamu, jalannya ke arah sana. Tapi kita punya choice tetap noleh sana atau mau ke situ dan jalan. Itu choice kita. Tapi yang pasti Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Itu kepastian pertama. Kepastian yang kedua, apa yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kalau sekarang kita merasa berat, itu bukan salahnya Tuhan, salah kita sendiri karena kita melek. Sekarang Tuhan percaya kalau saya sanggup. Tuhan percaya kalau saya sanggup jalan ini. Masalahnya, saya percaya nggak terhadap kekuatanku sendiri. Jadi ketekunan, kesetiaan, mindset yang baru. Ini menentukan saya punya confidence apa enggak.
terhadap diriku sendiri. Harusnya saya punya confidence terhadap diri sendiri sehingga aku bisa melihat diri sendiri sebagaimana Tuhan melihat kita. Nanti kapan-kapan belajar ini tentang gambar diri Kristiani. Gambar diri Kristiani judulnya. Jadi saya harusnya bisa melihat diri saya sendiri sebagaimana Tuhan melihat saya. Sehingga track kita ini benar gitu. Nah, ini bukti kalau orang tuh di dalam Kristus itu punya harapan. Aku cerita sedikit aja, aku nggak tahu Bapak dan Ibu tahu apa enggak. Tapi kita di komunitas Thomas kan baru aja kehilangan koordinator ya, Ibu Yani Odelia. Ibu Yani Odelia ini satu pribadi yang luar biasa banget. Aku kenal dia sejak tahun 2004 dan di masa aku up down, dia adalah salah satu orang yang topang aku dengan hikmatnya, dengan doanya, dengan pendampingannya. Padahal dia sendiri pada waktu itu juga mengalami pergumulan ekonomi yang luar biasa. Nggak main-main pada waktu itu dia. Masalah ekonominya juga habis-habisan gitu. Tapi dia selalu menjadi berkat. Dan pada waktu dia ekonominya naik, itu dia jadi berkat, aku bisa bilang, untuk ribuan orang. Jadi dia bukan memberkati secara doa dan support doang, tapi secara jasmani dia memberkati juga ribuan orang, apalagi pada waktu COVID kemarin dia nampung ribuan orang. Nah, pada waktu dia sakit kemarin, enggak lama, dia sakit cuma 4-5 bulanan, kanker usus, dan itu ketahuan udah langsung stadium 4A. Jadi udah parah sekali. Pada waktu awal-awal, keluarganya dia punya harapan akan kesembuhan. Jadi setiap malam Pak Jack suaminya itu adain doa rosario untuk Ibu Yani, mohon kesembuhan Tuhan. Tapi kita bukan menutup diri terhadap mujizat. Tetap realita di depan mata, keadaan Bu Yani parah sekali dan dia udah kesakitan luar biasa. Dia bertahan untuk suaminya, dia bertahan untuk anaknya sama untuk mamanya. Dan dia tahu semua orang mencintai dia dan mati-matian berdoa berjuang untuk dia. Tapi dia secara fisik dia kesakitan luar biasa. Sampai pada waktu itu Rita, Mami ngomongin Jack nggak kena. Jack masih berharap akan kesembuhan. Nah, satu waktu beberapa hari, 1 minggu yang lalu, sahabatnya Pak Jack Yanto, kalau pernah dengar orang Thomas juga, itu datang ke Jakarta dan ngomongin Pak Jack bahwa setiap manusia hidup itu untuk melakukan sebuah tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Dan pada waktu tujuan itu sudah tercapai, mission Tuhan terhadap orang itu sudah tercapai, maka waktunya Tuhan juga memanggil orang itu gitu. Tapi buat kita itu bukan sebuah kebinasaan, cuman pindah alam doang. Nah, di situ Pak Jack nangkep dan harapannya berubah. Bukan lagi untuk sesuatu yang lahiriah, tapi harapannya dia untuk sebuah kebangkitan. Maka secara jasmani dia relain, Ibu Yani. Dia relain. Dan 2 hari setelah itu Ibu Yani berpulang gitu. Jadi sikap berserahnya sudah berubah. Berserah, benar-benar berserah kayak Ibu Maria ya, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ya, bukan lagi kehendak kita yang mengharapkan jasmani, tapi kehendaknya Tuhan gitu. Dan harapan tetap ada, tapi harapan pada sebuah kebangkitan, sesuatu yang kekal. Lihat, ini kekuatan kita orang Kristen. Orang yang sudah lahir baru, orang yang mengerti bahwa hidupnya sudah diubahkan, diselamatkan oleh darah Yesus. Yaitu kita selalu punya harapan. Bukan hanya harapan jasmani, tapi terutama harapan secara rohani, yaitu sebuah kebersatuan dengan Bapa. Jadi kalau kita punya harapan itu, ujian nggak lagi rasa berat. Karena kita nggak lagi mementingkan hal-hal lahiriah, makanan dan minuman itu tadi, yang di Roma 14:17, nggak lagi terfokus pada itu, tapi sebuah harapan yang kekal. Karakterku bersikap kekal. Responku yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar itu bersifat kekal. Jadi yang kayak kita hari ini yang merasakan respon-respon dari Ibu Yani, walaupun dia lagi up, walaupun dia lagi down, tapi respon dia positif semua, itu kan memberi dampak untuk kita kan. Nah, itu.
Jadi itu cara kita menghadapi ujian. Mazmur 37 ayat 24, nggak usah baca, ini semua udah tahu. Pencobaan tidak melebihi kekuatan. Ini janji Tuhan. Kan dia pagerin itu tadi, kayak Ayub. Kan dia bilang tidak melebihi kekuatan. Kan jadi tidak melebihi kekuatan kita. Kalau hari ini kita rasa berat, ya introspeksi diri. Kalau hari ini kita rasa berat, berarti apa? Gandengannya kurang kencang. Waktu kita untuk berbalik, gandengan lagi, lebih kencang. Balik lagi ke poin atas, tekun dengan kualitas yang lebih baik. Mazmur 23, nggak usah dibaca, semua juga udah hafal, itu ayat penghiburan, ayat janji-janji Tuhan, dia adalah gembala kita, dia menyediakan air, dia menyediakan rumput hijau, gadanya menopang kita, itu semua bukti perlindungan Tuhan. Selama kita tekun, ya, kita akan merasakan itu. Ada air saat kita butuh. Ada rumput saat kita butuh. Ada gada Tuhan saat kita butuh pertolongan. Itu. Matius 28 ayat 20. Ini aja yang dibaca. Siapa yang mau baca? Oke, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, garis bawahi, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, nyimpang sedikit tadi ke hukum jika dan maka. Ini sebetulnya ayat yang berat, ya. Penyertaan Tuhan sampai bentar aku ngomong. Hukum jika dan maka. Jika aku lakukan bagianku, maka Tuhan akan genapi bagian dia kan ya. Jadi di sini ada bagian yang harus kita lakukan untuk mendapat penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Ini tidak terjadi untuk setiap orang, Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya ayat yang keras ya. Ini tidak terjadi pada setiap orang. Kapan Tuhan menyertai? Kalau kita mengajar, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Jadi saat kita melakukan bagian kita, mengajar orang-orang untuk mengenal Tuhan, baru kita itu disertai. Ya, ini sebetulnya ayat yang keras banget. Karena apa? Itu tadi kita harus memberi impact eksternal kan? Kita memberi impact diri kita setelah darah Yesus, kita harus berubah dulu secara internal, tapi internal harus memberi dampak secara eksternal. Nah, saat kita melakukan bagian kita secara eksternal, baru penyertaan Tuhan itu ada. Jadi semuanya ini terjadi secara paralel. Internal kita bertumbuh, eksternal kita juga tetap berjalan, penyertaan Tuhan ada. Kalau kita cuma fokus sama internal doang, tanpa ada impact terhadap eksternal, sebetulnya kita belum berbuah. Karena kalau kita berbuah internal, eksternal ini pasti paralel. Gitu. Kalau kita kayaknya internal doang, itu berarti belum, kayaknya kita rajin, kayaknya kita PA, kayaknya kita pelayanan, tapi ternyata internal kita belum grow, eksternal juga pasti belum grow. Itu baru fisik doang. Aku ngomong di sini dengan bahasa yang aku anggap Bapak dan Ibu semua udah PA bertahun-tahun, semoga ngerti ya. Aku yakin pasti ngerti lah. Aku nggak pakai bahasa sederhana. Oke, jadi yes, ketekunan itu akan memberi dampak terhadap internal, lalu memberi dampak terhadap eksternal kita, berarti kita bisa berbuah jiwa, dan di situ ada penyertaan Tuhan. Dan ini semua diuji lewat masalah. Masalah yang meningkatkan ketekunan kita, sehingga kita bertumbuh di dalam roh dan jiwa kita, dan kita memberi dampak menjadi terang dan garam. Di situ ada penyertaan Tuhan. Ini semua rangkaian, baru kita bisa mengerti, baru kita bisa dapat, baru kita bisa jalani. Kalau kita tahu
kalau kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Nah, berikutnya, balik lagi ke Yakobus 1 ayat 4. Kita diminta untuk berubah agar berbuah. Kan? Nyambung kok ini semuanya. Kita berubah untuk berbuah. Jadi, kita tanya sama diri sendiri, saya ini udah berubah belum sih? Saya ini udah berubah belum? Kalau saya belum berubah, nggak mungkin saya berbuah. Sebenarnya tahu kita berubah itu bukan diri sendiri sih, sebenarnya tahu tuh orang-orang terdekat kita, suami, anak. Kalau di sini mungkin mbak kita yang di rumah, keluarga inti kita, keluarga terdekat, sahabat kita, ini yang paling tahu kita udah berubah atau belum. Jadi coba tanya aja, saya udah berubah belum sih? Jangan bilang saya udah berubah kalau saya belum berbuah. Nggak mungkin saya berbuah kalau saya belum berubah. Jadi ini semua perubahan dan buah baru bisa terjadi kalau kita melewati dapur kesengsaraan. Ujian-ujian. Jadi sekarang kalau kita mengalami sesuatu, jangan tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kok aku alami ini? Tapi tanya sama Tuhan, Tuhan, kau mau aku berubah apa? Kau mau bicara apa lewat masalah ini? Ini yang selalu kita tanyakan. Ini nggak mungkin kita sadari kalau kita belum diselamatkan oleh darah Yesus. Kalau kita belum lahir baru, kita cuma nanya, Tuhan, kenapa kok izinkan ini Tuhan? Gitu. Tapi kalau kita sudah lahir baru, sudut pandang kita sudah berubah kan? Mindset kita udah positif kan? Jadi kita bisa nanya, Tuhan, kau mau bicara apa lewat ini? Kau mau berubah apa? Ingat, setiap dapur kesengsaraan itu bakar tujuannya apa? Untuk buang kotoran-kotoran kita. Untuk mengubah kita, untuk memurnikan kita agar hidup kita bisa menjadi sebuah persembahan. Ingat tadi yang kita baca di Yesaya. Jadi ujian dapur kesengsaraan agar kita berubah, agar kita bisa berbuah. Berbuah inner dulu, lalu berbuah eksternal. Sorry, tetanggaku lagi renovasi. Nah, kalau kita up down, masalah lagi panjang ya. Ada momen-momen kita juga kehilangan hikmat. Bingung, don't know what to do, lost, pikiran mampet ya. Itu minta hikmat sama Tuhan. Tidak apa-apa. Ini kenapa kita harus punya komunitas, kita punya konsel, kita sharing-sharing kayak tadi. Karena itu akan membukakan kita hikmat juga. Ada waktunya kita juga tidak tahu what to do. Dan Tuhan memang kasih fasilitas. Aku tidak tahu di sini udah belajar apa belum. Tapi Tuhan itu kasih fasilitas-fasilitas. Ada 3. Komunitas, Roh Kudus, sama Firman. Itu adalah 3 fasilitas yang Tuhan kasih sama kita. Dan di komunitas kita minta hikmat sama Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Coba tolong dibacakan. Amsal 3 ayat 10, permulaan hikmat. Ya, betul. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, benar banget ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan ya. Takut itu bukan ketakutan ya, tapi takut itu adalah hormat, cinta dan takwa. Mungkin bahasa sederhananya saat kita ada cinta dan respect. Aku selalu kasih contoh sederhana gitu. Pada waktu aku kecil, aku nggak pernah dikasih kunci rumah sama papaku gitu. Tapi pada waktu aku SMA kan pesta Sweet 17 lah kayak gitu-gituan kan pulang pasti malam. Nah, aku nggak bawa kunci. Jadi papa kasih jam pada waktu itu jam 11 malam kalau nggak salah gitu. Jadi sebelum jam 11 malam kan aku tinggal di Malang, kota kecil kan. Jadi kan mau jemput-jemputan itu gampang, selalu nebeng teman-teman. Nah, jadi kadang-kadang sebelum jam 11 malam aku pasti zaman telepon umum. Pakai gocapan waktu itu belum ada HP. Pasti telepon, Pak, aku
masih di sini ya, sama ini gitu. Masih mau nganterin si ini sama ini dulu baru aku gitu. Jadi papa tahu aku posisi di mana dan kira-kira aku balik siapa. Kenapa aku lakukan seperti itu? Bukan karena aku takut dihukum. Bukan karena aku takut dikunciin pintu. Bukan karena aku takut digebukin, ya. Tapi karena aku hormat, cinta dan takwa. Aku nggak kepengen papa khawatir. Aku nggak kepengen papa upset juga gitu. Nah, ini yang namanya roh takut akan Tuhan. Pada saat kita punya roh takut akan Tuhan, aku kepengen menyenangkan dia. Aku tidak kepengen mendukakan dia. Nah, perasaan pemikiran seperti ini, aku kepengen menyenangkan dia. Aku tidak kepengen mendukakan dia. Kayak kita jatuh cinta. Kalau kita jatuh cinta, kan kita kepengen selalu untuk menyenangkan orang yang kita cintai. Nah, perasaan, mindset, gaya hidup yang seperti itu yang membuat kita punya hikmat. Kenapa? Karena di situ relasi kita sama Tuhan makin dekat, makin dekat. Semakin dekat kita relasi sama Tuhan, hikmat itu akan semakin ada. Hikmat itu bukan sesuatu yang bisa kita pelajari, tapi hikmat itu datang saat relasi kita makin dekat sama Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, aku nggak tahu pernah pada rasain apa enggak. Kadang-kadang ada momen kita dijelasin dari A sampai Z, kita nggak mudeng-mudeng gitu. Tapi saat hikmat itu datang, itu kayak kembang tahu-tahu mekar. Dung, kok aku ngerti. Oh, tahu-tahu aja gitu aku ngerti. Tadinya dijelasin sampai ujung ke ujung, aku nggak ngerti. Tapi tahu-tahu, gitu aku mengerti. Ya. Oh, semua gini-gini berarti semua ngerti maksudku ya. Itulah hikmat. Sesuatu yang tidak bisa dipelajari, tapi bisa didapat saat kita punya relasi makin dekat sama Tuhan. Jadi saat kita down, saat kita nggak tahu what to do, minta hikmat. Dan itu nggak salah. Minta hikmat itu bisa berbagai macam cara, pakai fasilitas-fasilitas itu tadi. Bisa lewat komunitas, nanya teman, call a friend, bisa juga lewat firman, doa, ya. Tapi kita harus minta hikmat agar kita bisa, kayak tadi aku bilang, pintu keluarnya di sana, jangan sampai aku nolehnya ke sana. Gitu. Jadi minta hikmat biar aku bisa, nolehnya ke situ, jalannya ke arah situ. Minta hikmat. Aku pun juga lakukan seperti itu. Ada momen-momen kayak sekarang yang aku hadapi, aku lagi dibodoh-bodohin banyak teman, karena di dalam permasalahanku aku semua hak-hakku itu dicabut, jadi aku tidak seperti apa ya, hak-hakku semua dicabut dan aku digoblok-goblokin sama banyak orang yang bahkan mereka bilang, lu tuntut balik lah, lu maju ke pengadilan, suruh balik untuk nuntut hak-hakku. Tapi hati nuraniku kayaknya kok nggak kepengen gitu melakukan gitu. Jadi aku bingung ngikutin apa kata teman-teman ini yang suruh aku balik, atau aku harus gimana? Karena kalau aku diem aja memang kayak goblok gitu, aku digoblok-goblokin deh. Jadi pada saat aku bingung, ya aku tanya teman-teman komunitas lah ya, bukan sembarang teman lah ya, teman yang punya hidupnya juga di dalam Tuhan gitu. What to do? Ini kadang-kadang ya, teman-teman komunitas pun kita juga harus milih. Kita juga harus tahu mana yang ngomong kehendak Tuhan. Bapak dan Ibu, aku cerita ini kasusku sekarang. Dari aku tanya 2 orang teman yang dekat selama ini menjadi teman komselku ya. Ternyata mereka omongannya tidak memberi aku damai sejahtera. Yang malah suruh aku nuntut, malah suruh aku keluar dari, maksudnya memutuskan relasi dengan semua orang yang sudah memojokkan aku kayak gitu-gituan ya, memutuskan relasi kayak gitu-gitu. Dan aku malah nggak damai sejahtera. Malah nggak damai sejahtera dengan apa yang mereka katakan. Lalu aku tanya satu orang sahabat juga, sahabat doaku gitu. Dan perkataannya dia adem. Dia tanya, selama kamu berelasi dengan mereka dan hatimu tetap baik-baik aja, kamu nggak merasa tersinggung, kamu nggak merasa marah, kamu nggak merasa hatimu tercabik-cabik kayak gitu-gitu, ya it's okay, toh kamunya nggak apa-apa gitu. Dan di situ hikmat turun. Oh iya ya, ya udah. Dan di situ aku langsung adem. Oh ya udah, aku nggak usah nuntut balik. Aku tetap berelasi dengan mereka, ya udah tetap biasa-biasa aja. Toh apa yang mereka lakukan tidak membuat aku sakit sekarang, istilahnya. Lihat di situ. 2
2 orang ngomong ternyata tidak memberi aku damai sejahtera, berarti kan tidak ada hikmat. Tapi satu perkataan sederhana dari seorang teman yang lain, baru di situ aku mudeng hikmatnya di mana. Ya udah. Jadi yes, ada waktunya kita butuh hikmat. Dan kita nggak usah sombong dan merasa, oh aku tahu semuanya, aku bisa hadapi ini sendiri. No. Tuhan tetap kasih komunitas, Tuhan tetap mau kita berbonding dan mendengar Dia dari berbagai macam cara. Nah, ini harus kesadaran juga yang kita dapat setelah kita terima darah Yesus ya. Lalu yang terakhir, jangan bimbang ragu, percaya aja. Ayat 6-8 ya. Kadang-kadang kayak tadi terjadi sama aku. Aku bimbang sama ragu. Karena teman-teman dunia bilang tuntut balas, panggil lawyer apa segala macam. Teman-teman 2 orang teman komunitas bilang, lu jangan berelasi lagi gitu. Jadi kan ragu gitu. Tapi ayat bilang jangan ragu. Saat kita sudah mendapatkan damai sejahtera, percaya aja, jangan ragu. Dan di situ jalannya. 2 Korintus 5 ayat 6-7. Siapa yang mau bacain? Ini kayaknya 2 ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat 6 dan yang 7. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ada harapan di balik segala sesuatu yang kita alami. Dan harapan itu tidak selalu hal-hal makanan minuman. Berarti tidak selalu hal-hal lahiriah. Tapi harapan yang kekal adalah hal-hal yang jauh melampaui dunia ini. Jadi jangan cuma percaya karena yang melihat. Karena apa yang dilihat mata itu sering kali menyesatkan. Dan kalau kita cuma percaya apa yang kita di depan mata doang, apa yang kita lihat doang, wah itu berat. Itu berat. Karena kayak aku alami hari ini, semua hakku dicabut. Mau apa, ya hak-hakku dicabut. Aku seperti dikeluarkan dari kumpulan ini. Nah, kalau aku cuma melihat apa yang di depan, kayaknya nggak ada harapan. Kayaknya masa depanku itu suram. Kayaknya aku nggak terima apa-apa. Dan akhirnya negatif. Padahal dari tadi poin pertama apa? Disuruh positif dulu. Jadi jangan bimbang, jangan ragu. Walaupun yang di depan mata tidak seperti yang kita harapkan, tapi harapan kita jauh melampaui semua itu. Percaya Mazmur 23 kalau Tuhan menyediakan setiap langkah hidup kita, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Aduh, aku tuh semalam tuh orang sharing apa ya, aku sampai lupa. Tapi intinya adalah, ya dia lagi mengalami masa-masa sendiri, apa-apa gitu, tapi Tuhan itu menyediakan menyediakan teman untuk jadi shoulder to cry on gitu. Bapak dan Ibu, teman itu penting banget ya. Di sini aku berbicara 2 arah. Teman, kayak tadi aku cerita sama temanku untuk minta hikmat, untuk jadi shoulder to cry on. Tapi kita juga harus bisa jadi teman untuk orang-orang di sekitar kita. Ini sebetulnya pelayanan yang jauh lebih berguna dibandingkan cuma sekedar material aja. Gitu. 2 Timotius 1 ayat 12. Ini ayat terakhir. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini yang harus jadi ayat pegangan kita ya, iman kita ya. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita kenal Tuhan kita secara pribadi.
setiap kita harus punya pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Karena kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Dia, kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup dan kita bisa aminkan setiap janji-janjinya. Jadi itu Bapak dan Ibu, teman-teman yang kita pelajarin hari ini, bahwa yes, kalau kita sudah terima darah Yesus, bukan berarti hidup kita menjadi lebih gampang, bahkan bisa menjadi lebih keras. Karena apa? Karena berarti hidup kita sudah bertentangan dengan dunia, dan kita sudah dituntut untuk keluar dari kedagingan-kedagingan kita sendiri. Dan untuk bisa tetap mempertahankan keselamatan itu, plus keluar dari kedagingan-kedagingan sendiri, kita harus ditempa melewati dapur kesengsaraan ini. Tapi dapur kesengsaraan bukan lagi menjadi sesuatu yang menenggelamkan, tapi dapur kesengsaraan adalah sebuah ujian yang menunjukkan bahwa lewat kesengsaraan itu kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita diubahkan mindset kita menjadi lebih matang secara karakter, secara spiritual, sehingga rencana Tuhan terhadap kehidupan kita digenapi, yaitu kita bertumbuh secara internal, menghasilkan buah pertobatan dan buah berjiwa, dan kita menjawab panggilan kita untuk eksternal, menjadi buah, menghasilkan buah di luar sana. Semoga jadi berkat, semoga jadi pegangan buat kehidupan kita ke depannya. Terima kasih Sila. Begitu mendalam sekali ya ini pelajaran hari ini. Semoga teman-teman bisa ngerti. Kalau ada pertanyaan apa-apa, jangan sungkan untuk nanya. Saya jadi ingat tadi Sila cerita tentang dapur penderitaan segala macam. Saya suka bertanya sama suami saya. Kita suka bilang, heran ya, ikut Tuhan itu ya, ampun itu penderitaannya gak selesai-selesai. Satu belum beres, datang yang lain. Satu belum beres, datang yang lain. Satu belum beres, datang yang lain. Kapan kelarnya? Kita suka bertanya, kapan kelarnya coba? Ya. Percobaan dan macam-macam penderitaan tuh datang bertubi-tubi. Akhirnya kita cuma punya satu kesimpulan. Ya sudah, jalanin aja. Kita cuma bisa minta satu kekuatan dari Tuhan. Semoga kita bisa lalui semua. Semua pasti berlalu. Pada waktunya, dengan caranya. Kita cuma bisa minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa lalui semua dengan baik. Kita bisa selamat sampai tujuan. Aku jadi ingat satu nasihat dari almarhum spiritual father aku. Om pernah ingetin aku. Dia bilang, ingat satu Riana, kamu harus align with the Lord. Satu garis dengan Tuhan. Jadi kamu harus selalu menyatukan diri kamu dengan Tuhan. Maunya Tuhan apa? Jadi kita selalu harus tanya sama Tuhan, Tuhan, maunya Engkau apa? Aku ikutin. Itu loh. Jadi kita selalu mengarahkan hati. Jadi aku ingat dengan Ibrani 12:2. Ya, Ibrani 12:2 dibilang, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Wow. Jadi, apapun yang kita alami dalam hidup, kita harus mengarahkan mata kita terus kepada Tuhan. Seperti yang tadi Sila bilang, kita harus fokus ke Tuhan. Jangan fokus ke masalah. Kalau kita fokus ke masalah, masalah akan jadi besar banget gitu loh. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bukain jalan. Dan thank you untuk hari ini, begitu banyak berkat yang kita terima ya. Catatan udah berpages-pages ini. Thank you banget. Dan seperti biasa sebelum kita mengakhiri acara kita yang sudah hampir 2 jam ini, nggak berasa ya, kita belajar banyak banget, dan semoga ini menjadi kekuatan buat teman-teman dalam perjalanan. Saya percaya kalau hari-hari ini begitu banyak kekhawatiran yang melanda kehidupan kita karena dunia yang berubah. COVID yang memang kelihatannya sudah selesai tapi makin bertambah jumlahnya. Itu loh ya. Keadaan ekonomi yang mulai jungkir balik di mana-mana. Terus sementara penghasilan nggak bertambah. Jadi jadi kehidupan kita udah mulai keras di mana-mana. Dan satu-satunya andalan kita adalah kita mengandalkan Tuhan, kekuatan daripada Dia, sehingga kita bisa melalui semua dengan baik. Dan
Seperti biasa sebelum kita akhiri acara kita, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk acara kita membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih, bisa tolong di Zelle ke saya, ya, yang di Amerika, bisa tolong di Zelle ke saya kasih tahu nomor Zelle-nya, 650-580-3488. Jadi silahkan di Zelle ke saya, 650-580-3488. Dan 100% persembahan kasih kita akan persembahkan untuk ministry Sila. Dan untuk teman-teman yang di Indonesia yang mau memberikan persembahan kasih, bisa diberikan ke Yosi Santoso, BCA Cabang Semarang, account number 18-22-222-077. Sekali lagi, 18-22-222-077. Dan terima kasih untuk semua perhatian dan kebaikan hati dari teman-teman semua. Karena kita percaya apapun yang udah diberikan kepada kita, kita harus memberi balik sedikit gitu ya untuk pelayanan berikutnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video yang kita upload di channel PDK Maria Bunda Allah di YouTube. Dan bagi yang belum melihat video-video kita punya lebih dari 50 video di sana. Dan acara berikutnya adalah minggu depan, jangan lupa dengan waktu yang sama, jam 5 sore waktu West Coast, jam 8 malam waktu East Coast, jam 7 pagi waktu Indonesia, dengan Mami Chun Wahono, dengan kita akan membahas lebih dalam lagi apa yang kita bahas hari ini. Semoga Mami nggak lupa. Aduh, Mami. Itu loh. Dan sebelum kita akhiri acara kita hari ini, kita akan menutup dengan doa bersama. Dan Sila boleh minta doa penutup dari kamu, Sila. Thank you banget sebelumnya. Ini gempuranku makin kenceng, nggak apa-apa nih. It's okay, cuma doa doang kok. Anggap aja itu suara musik pengantar. Soalnya pas temboknya nempel tembok ketemu tembok. Oke, nggak apa-apa. Yuk, Bapak dan Ibu, kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan pikiran kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, tak henti-hentinya Bapa, kami mengucap syukur akan Engkau. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu Bapa yang telah menyelamatkan kami. Oleh kuasa darah Yesus Bapa, Engkau telah mengangkat kami dari kebinasaan dan membawa kami pada kehidupan. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami Bapa, karena kami sering lalai, sering kami Bapa jatuh ke dalam kedagingan kami lagi Bapa, dan kami lebih sering Bapa untuk ikut dalam dunia Bapa. Tapi hari ini Bapa, Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau yang telah menyelamatkan kami Bapa. Kiranya Bapa di dalam perjalanan kehidupan kami boleh terus bertahan untuk setia sampai akhir Bapa, untuk mempertahankan keselamatan yang telah Kau anugerahkan pada kami Bapa. Dan kami mau Bapa berjuang Bapa agar lewat dapur keselamatan, dapur kesengsaraan ini kami boleh setia sampai akhir. Kami boleh bertumbuh menjadi seperti kehendak-Mu. Kami boleh menanggalkan kedagingan-kedagingan kami. Kami boleh mengalahkan dunia Bapa, dan kami boleh mendapatkan kemenangan bersama dengan Engkau Bapa. Bapa, kami tidak dapat hidup dan berjalan sendiri, maka kami mohon kuasa daripada Roh Kudus-Mu Bapa untuk selalu menyertai kehidupan kami, memenuhi hati dan pikiran kami, menyertai setiap langkah kami, menuntun setiap langkah kami Bapa, dan menghibur kami saat kami merasa kehidupan ini berat, Bapa. Bapa, kami hanya mau memandang Engkau dan menggantungkan kehidupan kami kepada Engkau, Bapa. Kiranya Bapa, Engkau menggenggam tangan kami, Bapa, dan mengingatkan agar mata kami selalu tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan juga mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sila, terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktu kasih. sama-sama belajar bersama-sama dengan Pelayanan. kita. Thank you semuanya. Sampai ketemu minggu Riana, depan. Thank you semuanya untuk dan waktunya. berkati. Sampai Selamat ketemu minggu Terima depan. kasih Sila. Dengan pelajaran Tuhan berkati berikutnya. pelayanan Terima kasih kita. Sila.
Semoga Thank bisa you. ketemu next week. Iya. Ya, thank you. Sampai ketemu Sarah, terima lagi. kasih semua. Ya, thank you Thank you. semuanya. Riana Have a semuanya. blessed day. Thank you ya. Ada Tuhan Cecilia. berkati. Thank you. Thank Makasih you. Riana, bye. Bye. Aku live ya. Thank Ya. you.